Setiap perusahaan memiliki 3 jenis return: return on asset, return on investment, dan return on equity. Ketiganya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Return on equity adalah jenis paling menarik untuk Sobat Badi ketahui. Perhitungan jenis return ini terbilang mudah dan bersih karena telah terpotong dengan pengeluaran perusahaan. Sederhananya, return on equity memiliki 4 fungsi dasar. Yang pertama, memperkirakan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kedua, memberikan gambaran perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dan ketiga, menjadi indikator perbandingan dengan perusahaan serupa. Dan terakhir, indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola aset. Lantas, perusahaan apa saja yang memiliki return on equity tinggi pada Bursa Efek Indonesia? Sebelumnya, yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Getting your coffee and watching this video. PT Champion Pacific Indonesia Tbk dengan kode IGAR, salah satu perusahaan afiliasi dari PT Kalbe Farma dengan kepemilikan saham 5,4% ini memiliki return on equity 14,81%. Tidak memiliki hutang menjadi alasan IGAR masuk dalam list perusahaan dengan return on equity terbesar. PT Champion Pacific Indonesia juga termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen kepada investornya. Tercatat, perusahaan ini rutin membagikan dividen selama 20 tahun terakhir. Di sisi lain, laba bersih tahun 2021 adalah laba bersih terbesar selama 10 tahun terakhir. Hal ini sebanding lurus dengan earning per share yang mencapai 75,36% pada laporan keuangan terakhir. Selanjutnya ada PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk dengan kode MFMI. Bergerak dalam penyediaan layanan seperti penyimpanan file, penghancuran arsip, serta layanan lainnya yang berkaitan dengan arsip dan dokumentasi. Mayoritas saham dikuasai oleh perusahaan asing dengan persentase 99% menjadikan perusahaan ini memiliki dividen besar setiap tahunnya. Tercatat, perusahaan ini memberikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun dengan nominal tertinggi Rp185 per lembar sahamnya. Per video ini dibuat, PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk juga salah satu perusahaan yang tidak memiliki hutang. Return on equity PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk mencapai 21,87%. Selanjutnya ada PT Campina Es Krim Industri Tbk. Emiten yang memiliki segmen usaha produsen es krim dan berkode KEM ini melakukan IPO pada tahun 2018. Dan tidak cukup waktu lama, PT Campina Es Krim Industri Tbk telah menebar dividen kepada investornya. Tercatat, Campina tidak pernah absen dalam membagikan dividen selama emiten ini resmi IPO di Bursa Efek Indonesia dengan nominal Rp35 per lembar sahamnya pada tahun 2022. PT Campina Es Krim memiliki return on equity sebesar 9,78% dan menjadi return on equity terbesar selama emiten ini resmi IPO. Sama halnya dengan dua perusahaan sebelumnya, PT Campina Es Krim Industri Tbk juga tidak memiliki hutang pada saat video ini dibuat. Perusahaan keempat ada PT Bunda Medik Tbk. Emiten dengan segmen usaha rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, laboratorium, klinik gigi, dan memiliki klinik bayi tabung terbesar di Indonesia. Emiten dengan kode BMHS ini adalah salah satu perusahaan yang terbilang baru melakukan IPO, tepatnya tahun 2021, namun di tahun berikutnya PT Bunda Medik Tbk juga telah memberikan dividen kepada investornya. Dilansir dari laporan keuangan tahun 2021, laba bersih dari BMHS naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. BMHS memiliki persentase return on equity sebesar 13,8%. Yang menarik dari emiten ini adalah pegawai Bunda Medik yang juga ikut mengoleksi saham perusahaan, sehingga kepercayaan investor juga tinggi terhadap emiten ini. Melihat model bisnis, dividen, dan return on equity menjadikan emiten ini layak masuk dalam list video ini. Perusahaan terakhir ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode SIDO. Perusahaan yang dikuasai oleh PT Hotel Candi Baru dan salah satu perusahaan asing, Concordant Investment, ini memiliki laporan keuangan yang sangat baik. Tercatat, laba bersih dari SIDO konsisten meningkat selama 10 tahun terakhir. SIDO termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen, terhitung emiten ini membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan nominal yang juga konsisten meningkat. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk juga tidak memiliki hutang jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga sangat wajar jika emiten ini sangat diminati oleh investor asing. Per video ini dibuat, return on equity dari SIDO sebesar 36,32%. Nominal ini sangat besar untuk ukuran emiten di Bursa Efek Indonesia. Itu tadi 5 emiten yang memiliki return on equity besar dan model bisnis yang cukup menarik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.